Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdullah atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Abdullah Ba'alawi Ibnul Ustazul Azam. Lalu selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau dikenali sebagai salah seorang ulama besar dan wali di masanya. Lalu selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada suatu hari beliau melihat seorang minum khamr di Mekah. Beliau memperingatkan orang itu agar berhenti dari perbuatan mungkarnya. Namun peminum khamr itu menjawab, "Aku adalah seorang penjahit. Aku minum khamr ini agar membantu daya khayalku dalam menjahit." Lalu tanya beliau, "Maka Allah memberimu kekayaan, apakah Anda akan mengulangi perbuatanmu yang semacam ini?" Lalu jawab peminum itu, "Tidak." Setelah mendengar ucapan orang itu maka beliau segera mendoakan agar ia diberi kekayaan dan dibukakan jalan untuk bertaubat. Berkat doa beliau orang itu bertaubat dan Allah pun memberinya kekayaan yang berlimpah-limpah. Lalu selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Ahmad bin Abdullah Ba'amir pernah bercerita, "Aku pernah menitipkan uang beberapa dirham kepada Muhammad Baubaid. Kebetulan rumah Muhammad Baubaid terbakar dan hartaku pun ikut terbakar sehingga aku sangat susah karenanya. Aku datang kepada guruku Sayyid Abdullah Ba'alawi untuk kuadukan persoalanku tersebut. Namun beliau tidak menanggapi persoalanku itu. Lalu istrinya memohon pertolongan pada beliau agar beliau mau menolong padaku. Beliau mengatakan sesuatu pada pelayannya. Pelayan itu segera meninggalkan beliau. Tidak seberapa lama ia datang dengan membawa sebuah kantung yang berisi uang dirham. Sekantung uang dirham itu segera diserahkan padaku. Waktu ku perhatikan seluruh uang dirham yang ada dalam kantung itu ternyata adalah uangku yang terbakar di rumah Muhammad Baubaid. Lalu selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ada serombongan kaum fakir yang lapar datang kepada beliau. Beliau menyuruh pelayannya untuk pergi tempat penyimpanan kurma. Jawab pelayannya tempat penyimpanan kurma itu telah habis isinya. Beliau tetap menyuruh pelayannya untuk pergi mengambil kurma dari tempat tersebut. Namun pelayan itu tetap menjawab seperti jawabannya semula. Setelah itu beliau berkata, "Pergilah ke tempat penyimpanan kurma itu, nanti kamu akan mendapatkan kurma di tempat tersebut." Waktu pelayan itu pergi ke tempat penyimpanan kurma yang ditunjukkan oleh beliau, ternyata ia dapatkan kurma dalam tempat itu cukup untuk memberi makan sekelompok kaum fakir yang berkumpul di rumah beliau. Bahkan setiap orang dari mereka pulang dengan perut kenyang dan membawa sisa kurma yang masih banyak itu ke rumahnya masing-masing. Lalu selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa mendamaikannya dengan keluarga Bani Ahmad yang mengancam untuk merosak ladangnya. Beliau segera menunggang kudanya pergi ke tempat Bani Ahmad, dan menganjurkan mereka untuk mengurungkan niat mereka. Namun mereka menolak anjuran beliau. Untuk merendahkan keterangan itu beliau berkata, "Ladang orang itu adalah milikku, jangan kamu berani mengganggunya kalau ingin selamat." Kemudian beliau pergi meninggalkan keluarga Bani Ahmad. Mendengar tentangan yang sedemikian itu sebahagian orang tua dari keluarga Bani Ahmad berkata, "Sebenarnya kamu telah mendengar apa yang diucapkan oleh Sayyid Abdullah. Dan aku takut kamu akan merasakan akibatnya jika kamu sampai berani melaksanakan niat kamu. Sebaiknya kamu kirimkan keledai kamu untuk makan dari hasil ladang petani itu. Jika ia selamat maka kamu boleh melaksanakan niat kamu. Namun jika ia terkena musibah maka kamu harus meninggalkan niat kamu." Usul baik itu diterima dan segera mereka mengirimkan keledai mereka untuk merosak tanaman dari ladang petani itu. Waktu keledai mereka makan sebahagian dari tanaman yang ada dalam ladang petani itu,
Dengan izin Allah keledai itu jatuh tersungkur mati seketika itu juga, sehingga mereka tidak jadi melaksanakan niat mereka. Lalu selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa salah seorang murid beliau yang bernama Syekh Muflih bin Abdillah bin Fat, pernah menceritakan tentang pengalamannya dengan beliau. Di suatu tahun ketika aku akan berangkat ke haji, aku datang pada Sayyid Abdullah bin Alwi untuk minta izin dan minta bantuan uang buat ongkos dalam perjalanan. Jawab beliau, apakah kamu mau menerimanya di sini ataukah aku pesankan pada salah seorang kawan kami yang berada di Mina untuk memberikan segala macam keperluanmu. Lalu jawabku, biar aku minta di Mina saja. Lalu jawab beliau, jika kamu telah sampai di Mina carilah si Fulan bin Fulan, kelak ia akan memberikan segala apa yang kamu minta. Tepat setelah selesai menjalankan ibadat haji, waktu kami tanyakan orang yang disebutkan oleh Sayyid Abdullah itu, kami ditunjukkan ke tempatnya oleh orang yang mengenalnya. Setelah bertemu dengan orang yang kucari, aku terangkan apa yang dikatakan oleh Sayyid Abdullah padaku. Orang tersebut menanyakan padaku di manakah beliau sekarang berada. Aku jawab, beliau kini sedang berada di kota Tarim. Lalu orang itu hanya menjawab, kemarin di hari wukuf beliau berkumpul dengan kami di Arafah sambil memakai pakaian ihram. Kemudian orang itu memberikan apa yang kuminta padanya. Waktu aku tiba di kota Tarim, beliau menyambut kedatanganku dari haji sambil mengucapkan selamat. Lalu jawabku, aku ucapkan selamat pula bagimu. Aku dengar dari orang itu bahwa Sayyid kemarin berwukuf di Arafah juga. Lalu jawab beliau, jangan kamu beritahukan pada seorang pun tentang kehadiranku di Arafah selama aku masih hidup. Lalu selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Sayyid Abdullah bin Alwi ini wafat di tahun 731 Hijriyah dalam usia 93 tahun. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.